Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat waktu, nikmat nafas, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang indah dan cerah ini untuk saling memberikan pencerahan dan memberikan ilmu sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing. Tidak berarti saya lebih banyak punya ilmu, mungkin Bapak Ibu yang di depan saya juga lebih banyak ilmunya, dan kita bisa saling sharing gunanya pagi ini, diskusi hari ini. Baik, saya akan mulai. Tadi saya mau ralat dulu Pak Moderator dan MC, jangan pernah bilang gagal. Karena dalam Islam itu ketika niat aja udah menjadi sumbangsih dan menjadi pahala. Kalau gagal itu kita udah niat naik haji, kita ketabrak di jalan, itu bukan kegagalan. Jadi itu ikhtiar yang maksimal yang kita lakukan. Jadi tidak ada, kalau dalam Islam, dalam ikhtiar menuju kebaikan tidak ada kegagalan, tidak ada keberhasilan, semuanya adalah keberhasilan kita, semuanya ada ikhtiar kita, semuanya adalah hitungan kita. Jadi kalau gagal itu kalau kalian teman-teman semua yang hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apapun, yang hanya menonton saja dari rumah pembunuhan demi pembunuhan, hari demi hari tanpa merasa berdaya gitu ya. Jadi, tapi bayangkan kalau semua merasa tidak berdaya, 2 miliar manusia di dunia merasa tidak berdaya. Nah itu nanti yang jadi pemimpin adalah Dajjal, Thanos. Kalau semua manusia tidak merasa berdaya, saya yakin manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi dan bisa melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi begitu pula dengan Palestina. Ini bukan mengenai kemenangan, ini bukan mengenai kekalahan. Ini adalah ikhtiar lagi, di mana kita ketika saudara-saudara kita dizalimi, di mana kita ketika saudara-saudara kita dibantai, posisi apa yang kita pilih dalam perjuangan membela kezaliman itu. Jadi saya koreksi sendiri. Kemudian baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke masalah ke isu Palestina. Ke isu Palestina ini tidak bisa dilihat, saya berusaha merangkum semua pembicaraan Palestina mungkin dalam 30 menit atau mungkin dalam 60 menit, tapi susah sekali, tapi insya Allah saya akan mengupayakan. Merangkum isu Palestina tidak bisa diselesaikan secara sekedar, tadi Ibu bilang sekedar emosional dan sesaat saja. Kita tidak bisa kemudian ketika kita memberikan bantuan finansial, zakat atau sedekah, itu akan berakhir dan selesai, tidak gitu. Karena seperti, mohon maaf, seperti menolong korban banjir misalnya ya Bapak Ibu. Kita menolong sesaat, memberikan makan atau sembako yang cuma bertahan selama 3 hari saja. Itu, tapi kita harus menyelesaikan dari akar permasalahan kenapa banjir atau bencana itu terjadi. Banjir atau bencana itu terjadi karena keserakahan manusia. Pohon-pohon ditebangi, pembangunan secara serampangan, rakyat diusir, terjadi pembangunan infrastruktur yang menyebabkan. Jadi kalau masalah-masalah di akarnya tidak kita benahi, masalah-masalah di ujungnya pemberian bantuan itu hanya sifatnya sporadik dan simultan dan secara emosional saja. Bukan berarti saya tidak mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk membantu Palestina atau membantu saudara kita ini. Hukumnya adalah fardu ain, wajib, karena bagian dari harta kita dari Allah itu dititipkan untuk saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu udah tidak perlu debatable lagi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi yang saya ingin tekankan, sebelum kita menuju bantuan-bantuan finansial untuk masyarakat, untuk rakyat Palestina, saya ingin membawa Bapak Ibu di bidang membebaskan pemikiran kita dari propaganda Zionis dan dari propaganda asing
yang sudah mulai abad 19. Kita Palestina itu dijajah atau digenosida bukan baru 2 tahun terakhir ya Bu. Ini dimulai dari tahun 1900. Di abad 19 ini mereka sudah mulai dijajah. Ketika Perang Dunia Pertama di tahun 1917, Perdana Menteri Inggris Balfour itu kan mulai dari perjanjian Balfour menjanjikan tanah Palestina untuk Yahudi yang di luar Palestina. Jadi jangan dilihat bahwa penjajahan Palestina, genosida ini baru terjadi 2 tahun saja. Baru terjadi 2 tahun saja karena kita baru melek. Karena kita baru terbuka setelah melihat 70.000 rakyat Palestina meninggal dunia dibantai, ya. Kemudian 600.000 rakyat Palestina entah dalam reruntuhan, 95 tanah pertanian rakyat Palestina dirampas, 90% bangunan. Bayangin gak Bu rasanya 90% bangunan di Solo hancur luluh lantah, 90%. Dan akses yang wajib dimiliki sebagai hak dasar warga negara seperti air dan listrik tidak bisa didapatkan. Bayangin gak Bu, kita hidup tanpa listrik, gak usah 2 tahun deh, 3 jam atau 1 jam nih. Kita hidup tanpa listrik, kita hidup tanpa air bersih, kita hidup tanpa makanan. Nah, ini yang sudah dialami rakyat Palestina selama 800 tahun. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi 800 tahun, tapi sudah hampir 8 dekade atau hampir 80 tahun. Cuma kita baru melek. Kita baru selama ini kita tertidur dan terlena karena propaganda asing. Karena selama ini berita-berita mengenai pembantaian Palestina, pendudukan, penjajahan itu ditutup-tutupi karena semua yang punya media adalah Barat. Kita tidak punya media Islam yang menyiarkan. Jadi pemenang perang, kalau Ibu tanya sekarang semua media juga semuanya asing ya Bu ya. Kalau kita cari siapa yang punya CNN, siapa yang punya Nusantara TV, siapa yang memainkan media mainstream, ini semua udah dipegang oleh kalau kita ngomong asing, kita ngomong Zionis, ya kita ngomong kapital, pasti nanti larinya ke kapitalis. Itu pasti kalau nggak Amerika, Inggris, Prancis. Dan ini saya baru ngomong media, saya belum bicara makanan, minuman, baju-baju yang kita pakai, Spotify yang kita dengar, handphone yang kita pakai, itu semua sudah, sebetulnya kita sudah dijajah oleh Zionis sejak lama, tapi kita tidak menyadari itu. Itu artinya sebelum saya bicara yang di ujung, saya ingin bicara yang di akarnya, bahwa kita dalam memperjuangkan Palestina itu harus pertama adalah liberation of mind, membebaskan pikiran kita dari propaganda asing yang selama ratusan tahun kita dicekoki oleh propaganda asing, dan kita percaya saja sebelum 2 tahun ini kalau kita teriak membela Syria, kita membela Lebanon, kita membela Palestina, kita dicap sebagai teroris. Benar ya Bu ya? Dan kita takut dicap sebagai teroris. Dan itu sebenarnya yang Zionis inginkan. Kalau Ibu lihat di seluruh dunia, di Italia, bahkan di negara-negara yang menjadi sekutu Zionis, seperti di Italia, di Jerman, itu yang mereka menyuarakan stop genosida, mereka ditangkap. Pasalnya apa Bu? Pasalnya teroris. Jadi kan ini dunia udah terbalik nih Bu. Di Indonesia juga sama aja Bu. Ada ratusan anak muda ketika demonstrasi menentang kezaliman penguasa ditangkap. Pasalnya apa? Menentang negara gitu ya, teroris sama. Jadi sekarang kita harus kembali memaknai perjuangan kita untuk tidak termakan propaganda Zionis. Ketika kita meneriakan, melabelkan diri kemanusiaan, justru mereka membalikan. Yang teroris sebenarnya siapa? Mereka.
Siapa yang membom 10 negara? Siapa yang menghabisi Afghanistan? Zionis Amerika. Siapa yang menghabisi Pakistan? Zionis Amerika. Siapa yang menghabisi Iran? Siapa yang menghabisi Irak? Siapa yang menghabisi membunuh 1 juta rakyat Irak? Zionis Amerika. Siapa yang sekarang yang bermain di genosida Sudan? Siapa yang bermain di genosida Kongo? Siapa yang bermain di semua genosida yang terjadi di muka bumi? Zionis Amerika. Tapi mereka bisa membalikan itu ke arah kalian yang Zionis, padahal kita yang habis dibunuh. Gitu. Jadi kalau kita nggak mulai memerdekakan akal kita dan termakan oleh propaganda Zionis, ya kita akan menjadi bangsa yang terus-menerus mengalami kekalahan sampai kemudian apa yang nanti akan yang dirasakan oleh rakyat Palestina akan sampai pada akhirnya kepada rakyat Indonesia. Dan ini mulai kita rasakan dengan banyaknya perampasan lahan-lahan rakyat yang notabene dibilang untuk kepentingan umum tapi tidak untuk kepentingan umum. Hanya untuk segelintir penguasa-penguasa yang notabene kalau kita runut lagi pasti ada Amerika di situ, seperti tambang-tambang ilegal, kasus contoh-contoh kecil ya Bu ya, kalau di Jakarta itu ada Pantai Indah Kapuk yang merampas ratusan hektar rakyat, tanah rakyat yang digunakan untuk kepentingan komersil dan industri, bahkan bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi akibatnya nelayan tidak bisa lagi menyambung hidupnya. Itu hanya salah satu contoh dari, dan tanah itu kemudian dibangun perumahan elit yang harganya miliaran rupiah. Siapa yang diuntungkan? Bukan rakyat tentunya. Dan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dari Jawa, dari Jakarta, sampai Papua, sampai Raja Ampat, yang Halmahera hari ini habis ditambang, dan ternyata tambang-tambang itu tidak mensejahterakan rakyat sekitarnya juga, justru memiskinkan dan menyengsarakan mereka. Jadi kolonialisme itu tidak harus dijajah secara senjata, tapi yang melalui sekarang kolonialisme modern dibungkus dengan pembangunan. Tapi ternyata memang pembangunan itu justru merampas hak-hak rakyat dan justru bukan mensejahterakan tapi memiskinkan rakyat. Jadi buat saya pembelaan kita terhadap rakyat Palestina ini adalah relate dengan pembelaan kita terhadap rakyat Indonesia. Jadi tidak berbeda karena sebetulnya lawannya sama. Zionisme itu berarti kolonialisme, Zionisme itu berarti kapitalisme di situ. Kapitalisme, kalau Zionis saya bilang mereka nggak punya agama. Karena Tuhannya adalah kekuasaan dan Tuhannya adalah uang. Jadi mereka nggak punya agama. Jadi, dan Zionis itu adalah buffer state, jadi kepanjang tanganan Amerika untuk menduduki nggak cuma Palestina ya Bu ya, tapi menduduki Jazirah Arab secara keseluruhan yang dimulai dari Palestina. Dan sekarang konteksnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa negara-negara di sekitar Palestina seperti Mesir itu sudah menjadi buffer state-nya Zionis Israel, Zionis Amerika. Saya sebelum ke Global Sumut Flotilla, saya sudah hadir ke Global Movement to Gaza, yang mungkin Ibu pernah ingat nggak ya, ada Global Movement to Gaza yang seluruh dunia rakyatnya datang ke Kairo berusaha untuk membuka blokade dari Rafah. Dan saya melihat kekejaman tentara Mesir. Tentara Mesir ini dipimpin oleh LCC yang menjatuhkan Mursi, Ikhwanul Muslimin, sebelum, yang mungkin tidak sampai 1 tahun ya Pak ya, tolong dikoreksi kalau salah, dan kemudian dibunuh. Dan ketika Mursi terjadi, karena pembunuhan Mursi itu juga karena pembelaannya terhadap Palestina. Ketika Palestina pada saat Mursi menjabat,
Rafah dibuka oleh Mursi dan beberapa NGO Indonesia masuk dan menyalurkan bantuannya secara langsung. Dan Zionis Israel dan Amerika tidak senang dengan pemimpin Muslim yang membela Palestina. Sehingga kemudian di LCC kemudian masuk pemimpin yang mau bekerja sama, dan itu namanya LCC. Itu namanya LCC. Kemudian sekarang menjabat secara kudeta fasis militer sudah selama 12 tahun gitu. Dan saya mengalami, dan bukan membaca, saya mengalami kezaliman di pemerintahan fasis militer LCC. Saya datang 10 orang, saya datang ke Kairo. Dari Kairo seluruh negara itu udah siaga 1. Saya nyampe hotel malam, saya bersama Zaskia Mika dan kawan-kawan 11 orang, kami berangkat secara mandiri. Paginya hotel kami sudah dikepung oleh tentara, oleh 15 polisi dan intel Mesir. Dan ketika kami pergi, kami bilang kami mau ke mall atau kami mau jalan-jalan, kami diikuti selama 2 kali 24 jam. Dan kami dikatakan, kalian tidak boleh keluar dari Kairo. Itu pemerintahan fasis militer persis seperti Indonesia 98 ya, kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berpendapat, kita tidak bisa berkumpul, kemudian ditangkap. Jadi kurang lebih situasi di Timur Tengah ini sekarang seperti ini. Kenapa Rafah tidak pernah dibuka sampai saat ini, dan kalau dibuka pun sangat jarang dan sangat kecil dan harus mendapatkan izin. Jadi sebagai umat Muslim, kemudian Jordania juga sama, posisinya juga sama. Sebetulnya kalau Rafah, kalau Mesir bersatu mendukung Palestina, Jordania bersatu mendukung Palestina, harusnya ini adalah hal yang mudah untuk menolong saudara-saudara di Palestina dari kebiadaban Zionis Israel. Tapi sekarang PR-nya itu adalah seperti Salahuddin Ayyubi ketika membebaskan Palestina. Sebelum membebaskan Palestina, Salahuddin Ayyubi 3/4 waktunya, puluhan tahun itu untuk membereskan dan mengkonsolidasikan semua elemen-elemen Muslim yang ada pada saat itu. Sehingga perjuangan ke Zionisnya cuma memakan waktu 20 tahun. Menduduki Palestina dengan mudah karena 3/4 hidupnya dipakai untuk mengkonsolidasikan umat Muslim di seluruh dunia untuk bersatu. Nah, ini kita belum punya dan belum ada seorang Salahuddin Ayyubi, tapi kita tetap harus terus berikhtiar. Mudah-mudahan ada sosok Islam, pemimpin Islam yang bisa menyatukan tanpa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Makanya kemudian kenapa ada Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla itu adalah inisiasi dari rakyat sipil. Kenapa kami punya, mestinya yang turun bukan rakyat sipil seperti saya atau ratusan orang dari seluruh dunia menghadapi tentara dengan senjata yang paling mutakhir, yang paling canggih. Masa nyuruh rakyat sipil, kan gak mungkin ya Bu. Secara logika itu udah gak masuk akal. Tapi kemudian mestinya tentara itu melawan tentara. Harusnya semua negara melihat genosida itu mengirimkan tentara-tentaranya bukan untuk berperang, tapi untuk melindungi rakyat Palestina dan melucuti senjata Zionis Israel. Sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang melakukan hal tersebut. Karena pemimpin-pemimpin negara dunia, termasuk pemimpin-pemimpin negara Muslim, sudah
dicengkram oleh Zionis Amerika, ya termasuk juga Indonesia, karena kita punya hutang yang banyak sekali. Kita membayar hutang kita aja 8.000 triliun tiap bunganya saja, belum hutangnya itu 8.000 triliun tiap tahun. Jadi seolah-olah pemimpin muslim ini, saya nggak bicara cuma Indonesia, saya bicara Mesir, saya bicara Jordania, bicara Malaysia dan lain-lain. Mestinya kita kuat, tapi kemudian kita terkooptasi secara tidak langsung, tersandra oleh Zionis Israel. Tapi secara rakyat, ya Bu ya, makanya tagline Global Sumut Flotilla adalah when government fail, we sail. Ketika pemerintahan telah gagal, ini pemerintahan seluruh negara, karena mereka tidak bisa melindungi rakyat Palestina. Bahkan mereka tidak bisa mengantarkan segelas air bersih untuk secara langsung ke tangan rakyat Palestina untuk diminum secara langsung. Bayangkan Bu, 2 miliar penduduk dunia tidak bisa membantu saudaranya yang cuma 2 juta yang ada di Palestina. Jadi kenapa ada Global Sumut Flotilla? Sebetulnya bukan untuk berhasil atau gagal, ini untuk membungkam kebisuan dunia, membungkam kebisuan Bapak Ibu sekalian gitu. Kok negara 2 miliar, penduduk 2 miliar menormalisasikan genosida setiap hari? Kok kita bisa ya cuma diam saja menyaksikan detik demi detik, pembunuhan demi pembunuhan, kehancuran demi kehancuran, dan 2 miliar ini merasa tidak berdaya oleh secuil entitas Yahudi yang sudah menjadi peringatan dalam Al-Quran bahwa bangsa ini, entitas ini akan terus melakukan kerusakan dalam muka bumi dan terus melakukan tipu daya demi tipu daya demi tipu daya. Ya, saya yakin kita sudah memahami Al-Quran dengan sangat baik bagaimana entitas Bani Israel ini melakukan tipu daya. Bahkan ketika sudah diberikan mukjizat, dikasih lihat mukjizat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah laut untuk Nabi Musa, sampai ujung aja dia mulai menyembah berhala lagi. Dan udah melakukan tipu daya dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam lagi saja masih juga melakukan tipu daya. Jadi ini adalah entitas yang akan memuji umat Islam sampai akhir zaman nanti gitu. Dan tidak ada pilihan bahwa kita harus melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Saya bicara perlawanan itu bukan kemudian kita harus mengangkat senjata, bukan itu ya Bu ya. Artinya perlawanan itu dimulai dari, pertama adalah ilmu. Jadi selama ini pemenang perang itu mencuci otak kita, mencuci otak anak-anak kita, dan sehingga buku-buku mengenai sejarah Baitul Maqdis itu sangat minim sekali. Ini nanti saya baru baca Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, Rencana Strategis Pembebasan Masjidil Aqsa, bukunya bagus sekali. Dan ini sebetulnya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di setiap sekolah mestinya ada kurikulum Baitul Maqdis. Bagaimana Baitul Maqdis itu adalah tempat bersejarah, karena gini, kita membebaskan Palestina, kita membebaskan Baitul Maqdis, kita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Makanya itu juga menjadi makanya fardu ainnya bertambah-tambah lagi 100 kali lipat, karena di situ ada Baitul Maqdis dan situ ada Masjid Al-Aqsa, di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita membiarkan kehancuran Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, ya berarti kita membiarkan kehancuran Islam di muka bumi ini, gitu. Dan ini akan sangat
akan sangat tragis sekali kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk Palestina gitu. Jadi menurut saya Zionisme di Palestina ini gini, kalau Palestina bisa kita selamatkan, Zionisme bisa kita hapus, insya Allah di Middle East atau Jazirah Arab atau Asia Barat ini bisa diselamatkan dan dunia juga bisa diselamatkan. Tapi kalau sampai Palestina bisa dicengkram oleh Zionis, Israel, Amerika, dan Inggris, mereka akan menduduki Jazirah Arab dan mereka akan menduduki seluruh dunia. Jadi kemenangan Palestina adalah kemenangan umat di seluruh dunia. Saya bicara umat nggak harus umat Islam, umat apapun agamanya yang dihormati oleh agama Islam. Tapi kehancuran Palestina dan kekalahan Palestina adalah kehancuran juga buat seluruh makhluk di muka bumi ini, dan itu sudah menjadi sesuatu yang pasti. Jadi pilihannya adalah kita mau melakukan perlawanan atau kita akan membiarkan sampai kemudian kita juga akan pasti suatu saat menjadi korban Zionisme itu sendiri. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, kemarin Global Sumut Flotilla itu adalah gerakan masyarakat sipil yang kami tahu kami nggak akan mencapai Gaza, Bu. Kami membawa bantuan dan saya ingin bagi cerita bahwa 50% dari peserta Global Sumut Flotilla itu adalah saudara-saudara kita sekemanusiaan walaupun berlainan dengan iman. Itu non-muslim, Bu. 50% adalah non-muslim. Bagaimana, dan mereka berebut masuk kapal yang kita tahu ketika masuk kapal itu resikonya apa? Resikonya bisa, dan Laut Mediterania itu ganas sekali ya Bu ya, karena saya sampai Italia banyak kapal yang rusak, 10 kapal rusak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, belum sampai ke Yunani, dari Yunani kami harus pergi lagi ke Gaza. Dan perjalanan dengan ombak yang tinggi, menabrak karang, bahan bakar di atas kapal saya sempat 500 liter jatuh ke laut dan tidak bisa diselamatkan gitu. Jadi banyak sekali halangan, rintangan, dan cobaan. Ibu bayangkan kalau 50% itu orang-orang, saudara-saudara kita, orang-orang non-muslim yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk Gaza, untuk Palestina. Mestinya kita punya semangat yang 1000 kali lipat lebih besar dari mereka, karena di Al-Quran berkali-kali disebutkan mengenai Baitul Maqdis, berkali-kali disebutkan mengenai Al-Aqsa. Dan semestinya perjalanan itu menambah semangat perlawanan kita terhadap Zionisme. Yang kedua, memang perjalanan Global Sumut Flotilla itu dilakukan. Kami sebelum Global Sumut Flotilla itu ada kapal-kapal lain. Ada Mafi Marmara yang kemudian diserang dan 9 orang relawan kemanusiaan mati dan meninggal di tahun 2010 kalau nggak salah, ditembak mati oleh Zionis Israel. Jadi memang pergi ke Gaza itu taruhannya nyawa. Kalaupun tidak nyawa, 500 orang partisipan seluruh kapal yang hampir sampai ke Gaza, memang tidak ada yang menyentuh Gaza, dan kami tahu itu karena belum ada yang menyentuh Gaza. Itu adalah semuanya ditangkap dan masuk di dalam penjara. Dan ibu tahu apa yang terjadi di dalam penjara. Resikonya juga banyak di dalam penjara. Bisa dianiaya, disuruh mencium bendera Israel, disuruh duduk dan di tangan kakinya diikat. Gitu, bahkan ada senator Pakistan yang memilih untuk tetap, saya ada di penjara aja. Itu saya tidak mau keluar, mereka mogok makan, tidak mau makan di dalam penjara sebagai solidaritasnya terhadap rakyat Palestina. Dan kalau kita bicara solidaritas, sebetulnya ini adalah solidaritas dunia untuk menunjukkan ada ketidakadilan di Palestina. Gitu. Jadi memang
Dan di dalam Islam pun kita berkata bahwa jihad itu memang tidak harus ke medan perang. Jihad itu adalah berkata yang benar, mengemukakan yang ketidakadilan terhadap penguasa yang zalim. Dan jihad itu bisa juga dengan misalnya mengingkari dalam hati kita, yaitu melalui perbuatan, melalui tulisan. Kita bisa nulis, kita bisa berkata, kita bisa berbicara, membuat buku dan lain-lain. Dan kemudian selemah-lemahnya iman ya mengingkari dari hati kita. Tapi itu yang kalau bisa kita ambil yang maksimalnya tanpa harus turun berperang. Semestinya Zionis Israel ini di dalam mahkamah internasional ini udah diputuskan bahwa Zionis Israel ini melakukan genosida dan Netanyahu harus dibawa ke peradilan militer. Tapi kembali lagi, ornamen-ornamen PBB dunia ini kan semuanya udah diokupasi oleh Amerika ya Bapak Ibu ya. Kalau Amerika seneng ngomong demokrasi seolah-olah demokrasi itu berasal dari Amerika. Tapi ketika sampai di PBB, dia bisa mematahkan demokrasi dengan satu kali veto. Banyak resolusi melindungi rakyat Palestina itu dibatalkan dengan satu kali veto. Apakah itu demokrasi? Tentu enggak. Itu kan otoritarianisme. Jadi orang Amerika ini nggak bisa dipercaya. Dia mengkampanyekan demokrasi, tapi di satu titik dia tidak mau melakukan demokrasi. Semua resolusi PBB dibatalkan dengan satu veto Amerika. Dan apakah kita kemudian akan diam saja? Ya tidak. Kita bisa melakukan. Yang paling bisa kita lakukan selain kita berdonasi, kita bisa melakukan boikot. Kalau Ibu lihat boikot itu apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang ada di dapur kita, semuanya harus mulai dari boikot. Jadi jangan boikot ini kita lihat harus investornya ya, karena banyak kopi-kopi yang bukan cuma Starbucks saja. Mungkin Ibu nggak tahu bahwa kopi kenangan itu juga punya Zionis Israel. Kalau Ibu lihat, kita harus cerdas menyikapi boikot karena ternyata kalau banyak kopi-kopi dibuka setiap 100 meter atau setiap 1 kilometer, berarti investornya kuat, Bu. Kalau investornya kuat, uangnya dari mana? Jutaan dolar itu investor kopi kenangan, dibikin kopi kenangan seolah-olah namanya berasal dari Indonesia dan itu adalah orang Indonesia, tapi tidak. Jadi lebih baik saya menganjurkan beli kopi-kopi lokal UMKM yang kita kenal, tetangga kita, teman kita, atau ada di wilayah kita. Tapi kalau udah kopi cabangnya terlalu banyak, investornya pasti besar. Ketika investornya pasti besar, pasti dari negara luar. Sama seperti produk-produk, hati-hati juga membeli produk-produk Danone, dari yogurtnya, dari susunya, Nestle, kemudian produk-produk Unilever gitu. Kita ikhtiar dari diri kita, kalau mereka tidak mematuhi sanksi internasional, mereka harus mematuhi sanksi sosial yang kita berikan, yaitu dengan memboikot semua produk-produk yang terafiliasi oleh perusahaan Israel. Dan hati-hati jangan termakan oleh diskon-diskon besar yang mereka berikan. Biasanya ibu-ibu kan paling nggak tahan nih kalau ada diskon 70%, 80%, langsung dibeli. Padahal itu adalah produk Zionis dan itu sekarang cara mereka berdagang. Dan hati-hati, McDonald's, Kentucky sekarang membagikan, kemarin 2 tahun lalu masuk Istiqlal membagikan buka puasa secara gratis. Mereka masuk dari situ. Hati-hati, kalau bisa jangan dimakan dan jangan diambil berapapun laparnya kita. Karena setiap kita ambil, ataupun kita membayar atau gratis, setiap kali kita juga ikut menyumbang peluru untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Oke, Mbak Mona. Sedikit saja. Kemudian jangan tidak sampai Gaza, kok harus kembali? Itu seperti apa peristiwanya? Sedikit. Oke. Semuanya sebetulnya nggak ada yang sampai ke Gaza.
Dan tadi saya bilang tantangannya tuh banyak sekali. Dari Tunisia aja kita udah rebutan kapal. Ya. Ya, dari Tunisia kita udah rebutan kapal. Kita menunggu berhari-hari, berminggu-minggu di Tunisia hanya untuk mendapatkan kapal supaya kita bisa masuk. Ya. Bahkan delegasi Indonesia mengundurkan diri. Hanya saya yang tetap ingin menunggu sampai saya masuk kapal. Ketika saya mendapatkan kapal, saya tahu kapal ini kapal kecil. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram saya, kapal kecil. Kemudian kapal ini juga penuh dengan muatan. Ketika baru jalan, kapalnya udah oleng ke kiri. Tapi saya nggak ada pilihan, saya naik atau saya tidak naik sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk saya naik. Hari pertama perjalanan itu udah ketemu ombak, udah ketemu menabrak karang. Bahan bakar kami jatuh ke laut sehingga kami harus berlabuh 1 malam masih di Indonesia, namanya daerah Kiblia. Kita isi bensin karena bahan bakar kami jatuh, kita isi bensin bermalam, kita lanjutkan perjalanan lagi ke Italia. Sampai Italia di Sisilia, kapal kami rusak lagi dan bocor di tengah-tengah perjalanan. Ya, sekedar laut ya. Jadi 10 kapal, dan bukan cuma kapal kami, 10 kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan. Termasuk ada kapal orang Indonesia juga, Fatur namanya, dari AXA Working Group. Dia pakai kapal kamar yang lebih kecil lagi, kapal sailing yang pakai layar, karena kapten kapalnya kabur. Jadi tantangan menuju Gaza amat sangat luar biasa, dari masalah kapten kapal yang kabur, dari masalah kapal-kapal yang rusak, sampai banyak sabotase oleh orang-orang lokal di Sisilia sendiri. Jadi tantangannya memang luar biasa, nggak cuma fisik kami yang diuji, tapi juga mental kami yang diuji. Kalau resistensi dari tentara-tentara Zionis itu enggak? Kalau saya nggak ketemu tentara Zionis karena saya nggak sempat masuk menuju ke Gaza. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini udah jam 11.00 karena saya menunggu 11.00 ini masalahnya. Waktunya saya bisa berdiri gitu kan, saya nggak betah berdiri. Jadi kita sampai dulu. Acara kita speak up karena memang acara kita adalah urun rembuk begitu kan. Tapi kalau jenengan pengen tanya sesuatu dengan Mbak Wanda juga boleh sih. Tapi intinya nanti kita ada urun rembuk terkait unek-unek jenengan lah terkait dengan apa dan bagaimana kedepannya seperti apa, harusnya Palestina itu begini, harusnya Gaza itu begini dan sebagainya. Kalau Rumah Zakat membuka Global Surut Flotilla kedua gitu, jenengan mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Nah sih ini gitu ya. Jadi sampai duhur, nanti sampai duhur, dengan duhur nanti kita berhenti aja Mbak ya. Sampai itu kita berhenti.